Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi ja'alana min ummati sayyidil anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Ahmad, sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Baik, betul bahwa di dalam Al-Quran ayat ini akan dibaca-baca bahkan sampai bulan Syawal pun orang masih baca ini. Sehingga orang yang nggak puasa pun hafal ayat ini. Ya allazina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya, wahai orang beriman, kutiba dikitabahkan. Apa arti dikitabahkan? Ditetapkan, dituliskan. Dan juga diartikan kutiba itu wajibah, diwajibkan. Diwajibkan atas kamu siyam. Siyam itu bahasa Arab, dalam bahasa Sanskerta lama itu dicari padanannya oleh Syekh Hamzah Fansuri dulu di Aceh, Syekh Samsuddin Sumatrani, kemudian siapa lagi namanya, Syekh Abdul Rauf As-Sinkili. Sehingga kita lihat di dalam buku-buku mereka menyebut puasa itu dengan istilah Sanskrit, yaitu Sanskerta, puasa yang berasal dari kata wasa. Upa itu taqarrub, mendekatkan diri. Puasa itu esa, berarti Allah, kul wallahu ahad, Allah yang maha ahad. Makanya besar kemungkinan dulu bahasa Sanskerta itu bahasa salah satu dari para nabi yang pernah Allah utus di wilayah Asia, karena setiap kaum itu ada rasulnya, ada nabinya. Dan Allah mengatakan, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak siksa, kami tidak kirim siksaan kepada satu kaum sampai kami mengutus seorang rasul. Dan jumlah rasulnya ada 313, nabinya ada 124.000. Maka besar kemungkinan ini salah satu bahasa para nabi. Ya, ini kemudian dikatakan bukan hanya oleh penulis-penulis Muslim, tapi juga non-Muslim. Ya, Nabi Ibrahim itu disebut dalam bahasa Sanskrit dengan Brahmana. Maka nggak heran kalau kemudian ada kemiripan. Ya. Jadi agama yang mengajarkan puasa itu pasti agama yang mengajarkan keesaan Allah, keesaan pencipta. Meskipun kemudian terjadi perubahan, mereka menyembah dalam bentuk tajalli atau manifestasi yang dikira bercerai dari asalnya. Saya tidak membahas itu karena itu bagian interfaith, bagian dari ilmu yang kita sebut teologi dan ontologi. Makanannya orang-orang di kampus yang mungkin tidak semua orang siap mendengarnya. Jadi kata siam atau jamak dari saum diterjemahkan puasa, ini menunjukkan bahwa orang Islam tidak ada pertentangan yang berarti ketika istilah puasa yang merupakan istilah agama lain dijadikan sebagai istilah penting dalam agama ini. Nah, maka kita harus belajar dari ulama-ulama terdahulu yang mereka tidak mempermasalahkan istilah. Yang penting itu definisi, bukan istilah. Nah, sayang sekali banyak yang kemudian terjebak pada teman-teman sahabat-sahabat yang makan Allah. Kenapa Allah mengatakan umat terdahulu itu sudah saya singgung barusan, ada mungkin agama yang sekarang agama yang mengajarkan puasa juga, mereka umat terdahulu dan besar kemungkinan mereka adalah umat para nabi-nabi terdahulu yang mungkin juga mengalami perubahan, mengalami perkembangan dalam ajarannya, dan kita tidak tahu wallahu alam apa yang terjadi. Sehingga kemudian berbeda dengan kebanyakan agama. Tapi pasti ada titik temunya. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, ini menunjukkan bahwa puasa itu bukan amalan khusus umat Nabi Muhammad. Tapi itu juga ada di amalan umat-umat terdahulu. Jadi kita nggak boleh GR mengatakan, oh puasa itu khusus umat kita. Enggak. Perbedaannya hanya waktunya, time-nya. Puasa Ramadan itu memang khas untuk umat Nabi Muhammad. Sebelumnya, dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim dikatakan bahwa Nabi SAW senantiasa berpuasa pada hari Asyura. Hari Asyura itu
Yaumul Ashir min Muharram, hari ke-10 daripada bulan pertama, yaitu bulan Muharram. Dulu Nabi berpuasa. Namun kemudian ada suatu kejadian, Rasulullah itu dikabarkan para sahabat bahwa orang-orang ahlul kitab juga berpuasa 10 Muharram. Lalu Nabi tanya, kenapa mereka berpuasa? Lalu Nabi dikabarkan, mereka berpuasa karena memperingati terbebasnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun, ya. Maka mereka memperingati Musa, kemerdekaan Nabi Musa, kesuksesan Nabi Musa. Jadi dulu peristiwa bersejarah di zaman para nabi itu dijadikan puasa. Nah, ini coba dilihat teman-teman, coba saya ulangi ya. Zaman dahulu, kejadian-kejadian luar biasa itu dipuasakan oleh umat setelahnya. Karena hari tersebut seperti hari spesial di alam lain, ya, maka dipuasakan supaya ruh kita mengikuti ritmenya. Nah, dalam hal ini Nabi menjawab, nahnu ahaqqu bi Musa, kita lebih berhak memperingati Nabi Musa daripada mereka. Apa artinya? Ajarannya Nabi Musa itu ya ajaran Nabi Muhammad SAW. Maka semua para nabi ajarannya ajaran berserah diri kepada Allah, disebut al-Islam. Ya, innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah cuma Islam. Al-Islam, ya pakai alif lam. Nah, al-Islam itu beda dengan pemahaman orang terhadap Islam. Al-Islam itu murni dari Allah. Kalau mazhab, manhaj, semuanya itu pemahaman makhluk memahami al-Islam. Dan semua kita tidak ada yang pemahamannya suci. Saya misalnya bermazhab Syafi'i, karena saya nggak ketemu Rasulullah. Saya tidak bisa legitimasi bahwa saya paling ngikut Rasul, karena saya nggak pernah ketemu Rasulullah. Maka cara mendeteksinya, memvalidasinya, saya harus punya guru saya mempunyai silsilah ilmu kepada Rasulullah. Ya, kemudian ada misalnya para habaib, para zuriat Nabi. Dia ngaku zuriat Nabi, keturunan Nabi. Gimana cara validasinya? Cek aja nasabnya. Cek aja nasabnya, nyambung nggak kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka teman-teman, sahabat-sahabat karena Allah, kita kemudian paham dari metodologis berpikir Nabi. Nabi itu menganggap ajaran beliau al-Islam, ajaran para Nabi sebelumnya juga al-Islam. Maka agama itu cuma satu, agama dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad cuma al-Islam. Ya, al-Islam dalam pengertian yang lebih luas, bukan dalam pengertian yang saklek seperti yang dipahami kebanyakan orang hari ini. Bahwa al-Islam itu pemahaman dia, bukan itu. Ya. Terus, teman-teman sahabat-sahabat yang melakukan Allah, ayat itu menyebutkan bahwa goalnya puasa la'alakum tattaqun. Ini semua orang sudah banyak bahas, tapi saya akan menyebutkan hal yang barangkali jarang dibahas. Ada kalimat la'alla itu dalam bahasa Arab litaraji, mengartikan semoga, dan probabilitasnya, kemungkinan besarnya sangat kuat. Puasa itu adalah kendaraan litaraji, diharapkan benar-benar mengantarkan kepada suatu energi spiritual yang disebut takwa. Dan Nabi mengatakan at-taqwa hahuna. Takwa hahuna. Takwa itu ada di dalam dada. Apa maksudnya? Goalnya orang lapar-lapar itu bukan kurus, bukan diet, bukan sehat, bukan pengen kansernya berkurang, bukan pengen hemat juga. Tapi tujuan berpuasa adalah mendapatkan suatu energi spiritual bernama takwa. Nah, dan Nabi menyebut takwa bukan penampilan. Jadi saya pakai kopiah begini, bukan itu kopiah takwa. Saya pakai baju koko, bukan itu yang disebut takwa. Saya berjenggot, bukan itu yang disebut takwa. Kalau begitu yang kurang jenggot kurang takwa dong ya. Yang nggak pakai kopiah nggak bertakwa dong. Bukan sorban saja, tapi takwa itu hahuna. Takwa itu yang ada di dalam dada, dimensi sadriyah, dimensi dada. Dalam bahasa Arab dada itu disebut sadr. Sadr itu artinya sumber. Jika sumbernya bening, maka keluarnya bening. Jika sumbernya kotor, keluarnya kotor. Jika di dalamnya ada kebun binatang, keluarnya adalah kata-kata anjing, menghardik orang ya. Kalau
Itu kok ganti. Tapi sih nggak bisa yang biasa. Bandingkan dirinya boleh. Maka tuduh ke diri kita ya karakter babi. Jangan tuduh orang lain jahil, katakan dirimu lah yang jahil. Jadi kita tidak mengalamatkan apapun kepada orang, tapi alamatkan itu kepada kita. Jika ada orang kemudian menghujat, mengata-ngatai kita, katakan ya Allah, betul hujatan dia adalah teguran engkau kepadaku. Jadi kita nggak usah marah ketika ada orang mengkritisi, menegur. Nah, itulah cara-cara kemudian kita mempuasakan diri. Ya. Nah, maka puasa ini supaya masuk ke dimensi takwa, dimensi sadar, dimensi sumber, dimensi rohani, mesti berpindah dari sekedar puasa makan kepada puasa sadriyah, puasa nafsiyah, puasa psikis, puasa emosi. Dan ini yang sering diulang-ulang oleh Rasulullah, maka saya pun tidak akan bosan mengulang-ulang hadis ini. Idza kana yaumu shaumi ahadikum, jika kamu pada hari puasa, hari kamu saum, lalu ada orang qatalahu, ada yang mengajak tengkar, au syatamahu, atau menghardiknya, mencaci makinya, mengatakan dirinya sesat, mengatakan dirinya kamu jahat, kamu apapun itu, kata-kata hujatan. Tergantung yang menghujat ini dalam dirinya ada kosakata apa, maka itu yang keluar. Ya, ada zon apa di dalam dirinya, prasangka apa, maka itu yang keluar. Tergantung dia menabung kosakata apa di dalam dirinya, nanti itu yang keluar. Jadi seburuk-buruk hati orang soleh, pasti keluarnya baik, karena keburukan dia itu masih baik bagi orang lain. Tapi sesoleh-solehnya orang-orang yang hatinya jahat, mau ngomong baik aja keluarnya jelek. Nah, kita semoga Allah jadikan orang-orang yang sadarnya, sodrunya, sumber kolbunya berisi kebeningan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam hal ini harus mulai puasa emosi. Nabi mengajarkan bukan hanya puasa makan minum, tapi Nabi mengajarkan puasa emosi. Ada orang mengatakan kamu hina, atau orang merendahkan kamu, falyakul ini shaim. Cukup katakan aku sedang puasa. Puasa apakah itu? Itu siyamus sadriyah atau siyamun nafsiyah. Puasa ego, puasa jiwa, puasa sadar, puasa dada. Nah, saya berharap diri saya ini yang hina ini dan teman-teman yang kedahsyatan di dalam kalbunya, supaya mulai masuk ke dalam dimensi puasa ini. Nah, seperti kejadian begini nih, panitia nggak boleh marah ya, nggak boleh tersinggung, biasa aja. Apalagi saya, biasa aja. Makanya orang itu sering merasa tersinggung karena dia merasa berhak dimuliakan. Berarti dia belum puasa. Jadi antum ini suka tersinggungan karena merasa diri mulia. Dan kapan kita nggak tersinggungan? Ini bedakan dengan orang nggak tahu diri, beda lagi. Orang yang kalau disinggung, dia malah berterima kasih. Ya, jika dia dihina malah diterima kasih. Rasulullah itu mensyukuri hinaan orang kepadanya. Makanya beliau adalah aktsarun nas tawadu'an. Orang yang paling banyak bertawadu. Maka Nabi nggak marah kok disebut sahirun, majnun, orang penyihir, orang yang majnun, yang gila. Itu Nabi nggak marah. Nah, kedahsyatan kalbu Rasulullah SAW ini, teman-teman yang dimuliakan Allah, ini yang harus kita warisi. Ini yang harus kita ambil, karena Rasulullah mengatakan, para ulama itu mewarisi para nabi. Ada 124 para nabi, masing-masing nabi ada sir, ada karakter, ada rahasia, ada akhlak, ada ilmu. Maka pewaris nabi-nabi ini akan mewarisi akhlaknya, sifatnya, ilmunya, ahwal keadaan rohaninya. Nah, ini yang banyak dilupakan orang. Para nabi dulu itu nggak punya kitab, yang cuma Nabi Muhammad punya kitab. Tapi para nabi dulu punya dada, punya ruh, punya kolbu. Nah, inilah yang akan ditularkan kepada orang-orang yang mewarisinya. Semoga kita walaupun bukan orang yang jago baca kitab, yang tidak mesti bisa bahasa Arab, tapi bisa mewarisi nur para nabi terdahulu. Ya? Dan nabi yang paling perfect adalah Nabi Muhammad.
Sallallahu Alaihi Wasallam, karena ketika dia dihujat tidak balas menghujat, atau dihujat minimal balas pakai doa aja, itu berarti bukan al-Muhammadi. Jadi teman-teman, siapa yang mewarisin akhlak Nabi Muhammad disebut al-Muhammadi. Apa ciri-ciri al-Muhammadi? Dia mewarisi karakter terhalusnya Nabi. Dihujat tidak balas menghujat, dicaci tidak balas mencaci, dibenci tidak balas membenci. Coba mulai praktek itu mulai malam ini. Maka semoga nanti kita menjadi pewaris nurnya Nabi, Nur al-Muhammadi. Inilah rahasia nisfu Sya'ban, bulannya Nabi, yang mana Allah akan ampuni siapapun di bulan ini, di pertengahan bulan sampai akhir bulan ini, selama dia tidak menyimpan kebencian dan tidak menyebarkan ujaran kebencian. Maka saya mengajak siapapun, para da'i, para ustadz, dan jamaah, teman-teman, mau di sosial media, mau di kehidupan nyata, apapun persoalannya, jangan pernah terpancing reaktif dengan orang-orang yang emosi, dengan orang-orang yang benci. Coba katakan seperti Nabi katakan. Apa kata Nabi? فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Ya Allah, mereka nggak mengerti apa yang saya maksud. Jadi, jika saya seperti itu, jika teman-teman seperti itu, maka perselisihan akan gampang diselesaikan. Seandainya Nabi mau, Nabi cukup angkat tangan, ya Allah hancurkan Taif. Hancur Taif. Tapi Nabi tidak mengatakan itu. Nabi malah mengatakan, ya Allah, innahum la ya'lamun. Mereka tidak mengerti apa yang aku maksud. Kita kalau mencoba insaf, mengatakan, oh dia nggak ngerti yang aku maksud. Ya sudah, kita nggak tersinggung. Tapi kalau kita ngotot, masa sih dia nggak ngerti? Dia kan orang pinter, ilmunya kan nggak diragukan. Oh kita emosi. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah inilah waris al-Muhammadi. Inilah akhlak al-Muhammadi. Inilah yang disebut Sayyidatuna Aisyah, akhlaknya Nabi Muhammad adalah akhlak Quran. Maka teman-teman, nanti cobalah lihat di bulan puasa, banyak orang berpuasa, banyak orang qiyamul lail. Nanti kita lihat di akhir Ramadan, setelah Ramadan, apakah dia kembali menebar kebencian, apakah dia kembali mengatakan hal-hal yang dia nggak mengerti, apakah dia kembali menjadi orang yang mengadu domba. Jika iya, berarti dia belum berhasil kepada gerbang rumah Nur Muhammadi yang bernama bab takwa. Bab takwa yang mana kendaraan untuk ke rumah tersebut, rumah rohani tersebut adalah asyam, berpuasa. Maka saya mengajak siapapun yang hadir, yang join malam ini, mari niatkan, ya Allah, aku hendak masuk puasa, tapi diriku tidak banyak ilmu, tolong bantu kami ya Allah, supaya mampu mempuasakan tidak hanya perut, mulut, ataupun kemaluan, tapi semoga juga mampu mempuasakan dada kami semua, ego kami semua. Amin ya rabbal alamin. Dan saya tutup teman-teman. Jadi bagaimanakah caranya supaya tatakun? Jadilah puasanya puasa yang puasanya dengan dadanya, puasanya dengan ruhaninya, puasanya dengan kalbunya. Cukuplah anak kecil puasa dengan perut, puasa dengan reward. Kamu puasa ntar dibeli hadiah motor, sendal atau apapun. Itu anak-anak. Nah, cuma ada yang anak gede, anak besar. Nah, puasanya karena pengen dapat reward ini dan itu. Nah, walaupun tubuh kita dewasa, tubuh kita tua, tapi kalau beramal itu masih karena iming-imingan, berarti ikhlasnya ikhlas bocil, ya, ikhlas anak-anak. Badannya besar, tapi ketulusannya masih seperti anak-anak. Nah, coba itu dinaikin karena ingin menjadi hambamu yang bertakwa. Kalau sudah bertakwa, pasti masuk surga. Karena surga itu uiddat lil muttaqin. Dijanjikan untuk orang bertakwa. Jadi kalau mintalah jadi orang bertakwa, pasti masuk surga. Jangan minta surganya dulu, nggak pantas.